Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan melakukan diskusi tentang panggilan hidup berkeluarga. Saya Bran Setiawan dari 12 IPS 2 absen 6. Saya Cecilia Levi Roro, kelas 12 IPS 2, absen 7. Saya Don Evan Dewantara dari 12 IPS 2, absen 8. Saya Elizabeth Christy dari 12 IPS 2, absen 9. Saya Emmanuel Dwi Putra, absen 10 dari kelas 12 IPS 2. Pertanyaan diskusi kita hari ini yang pertama, apa arti dan makna keluarga? Saya mendapat dari situs id.quora.com bahwa partner keluarga adalah tempat untuk saling berbagi cerita satu dengan lain dan bercengkrama sebagai partner untuk dalam kehidupan sehari-hari. Saya mendapat dari situs gurupendidikan.com, keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota. Keluarga adalah tempat kita merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan dalam menjalani hidup sehari-hari. Saya mendapat situs dari Kompasiana atas nama Rohayati. Makna keluarga adalah tempat mengadu keluh kesah dalam kehidupan dan juga harta yang paling berharga. Saya dari sumber Marriage and Family mendapatkan jawaban, keluarga itu tempat kita bisa belajar cinta kasih, saling menyayangi, berbagi, tempat bercerita keluh kesah kita, dan juga tempat kita mendapatkan saran dan kritik terbaik. Saya mendapat sumber dari popmama.com. Keluarga dapat terbentuk karena adanya hubungan darah dan ikatan emosional antara masing-masing individu sebagai anggota keluarga. Pertanyaan yang kedua, tantangan dalam hidup berkeluarga. Tantangan dalam hidup berkeluarga saya mendapatkan dari sumber google.com Popbella yang mengatakan bahwa dalam kita berkeluarga, kita mendapatkan banyak tantangan. Salah satunya adalah dalam hal komunikasi dan masalah pertengkaran. Melalui hal tersebut, kita harus berusaha dalam keluarga untuk saling menetralisasikan agar semuanya saling bersama. Tantangan dalam hidup berkeluarga, saya mengambil dari situs Sesawi. Rasa percaya dan mengerti terkadang sulit didapatkan saat kita membangun keluarga. Saling mengasihi dan mengampuni menjadi nasihat yang penting dalam hidup berkeluarga. Saya mendapatkan sumber dari Lifestyle Compass. Yang pertama, mengatur keuangan. Yang kedua, masalah membagi waktu dengan keluarga. Yang ketiga, masalah membagi waktu dengan anak. Saya mendapatkan jawaban dari sumber kompasiana.com. Yang pertama, tantangannya kesulitan menjaga kesetiaan janji perkawinan. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi. Yang ketiga, kesulitan keluar dari konflik. Dan yang terakhir, kehadiran anak dan pembinaan anak dalam keluarga. Saya mendapatkan sumber dari popbella.com. Yang pertama itu sulit membagi waktu antara suami, pekerjaan, sahabat, dan keluarga, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, mengatur keuangan bersama, menyatukan dua keluarga besar, dan yang terakhir merasa bosan dengan pasangan.
Pertanyaan yang ketiga, landasan hidup berkeluarga. Saya mendapatkan dari situs parokimbk.or.id bahwa landasan hidup dalam berkeluarga kita adalah sama seperti sekolah dasar yang mengajarkan pendidikan iman, pengenalan dalam suatu masyarakat, dan sebagainya untuk kita saling bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Saya mendapatkan jawaban dari situs Kompasiana. Sebelum membina sebuah keluarga, kita harus mengetahui 3 komponen cinta agar nantinya keluarga yang kita bangun bisa bertahan sampai kapanpun. 3 komponen cinta tersebut adalah keserasian, passion, dan komitmen. Saya mendapatkan sumber dari Brandly. Yang pertama, seorang anak akan meninggalkan kedua orang tuanya dan bertanggung jawab penuh atas keluarganya sendiri. Yang kedua, bersatu dengan suami atau istrinya artinya tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, keduanya menjadi satu daging, artinya tidak ada orang ketiga. Saya mendapatkan jawaban dari sumber Finding God in Everyday Life blogspot.com. Jawabannya, sebuah keluarga didasari cinta kasih, saling menyayangi, seperti cinta dan sayang Allah kepada kita, yakni tidak terbatas. Saya mendapat sumber dari scriptd.com. Landasan hidup berkeluarga menurut saya adalah cinta. Tanpa cinta, keluarga bukanlah apa-apa. Pertanyaan yang keempat, mengapa dalam hidup berkeluarga diperlukan komunikasi? Saya mendapatkan ini dari situs www.google.com/amp-berwirausaha.net. Menurutnya di dalam keluarga kita diperlukan komunikasi, walaupun hanya misalkan melalui virtual, tapi itu tetap diperlukan dalam keluarga untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Saya mendapatkan jawaban dari situs mbusiness.com. Keterampilan tunggal yang paling kuat untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan keluarga adalah komunikasi yang sehat. Kualitas komunikasi orang tua pada akhirnya menentukan keberhasilan pengasuhan dalam anak. Saya mendapatkan sumber dari Kompasiana dari penulis atas nama Yandi Maulana. Yang pertama, membangun sifat kejujuran anak. Yang kedua, mencegah kekerasan dalam keluarga. Yang ketiga, terbiasa mendengarkan membuat anggota keluarga semakin terbuka. Saya mendapatkan sumber dari gayatempo.co. Jawabannya, karena jika sebuah keluarga kurang berkomunikasi, maka menjadi rentan terjadinya disfungsi komunikasi, sehingga sebuah keluarga menjadi kurang harmonis, suasana rumah menjadi tidak nyaman, dan perkembangan karakter anak juga menjadi buruk, sehingga sebuah keluarga perlu saling berkomunikasi untuk menghidupkan suasana rumah, mempererat hubungan suami istri, dan mengembangkan karakter anak. Saya mendapat sumber dari dalduksulbar.com. Komunikasi dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Juga siap menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. Pertanyaan yang kelima, tugas dan kewajiban dalam keluarga ayah, ibu, dan anak. Saya mendapatkan dari www.damaruta.com yang berisi tentang kita dalam keluarga kita memiliki banyak tugas dan kewajiban. Salah satu contohnya yaitu contohnya sebagai ayah. Tugasnya adalah untuk mencari nafkah untuk anaknya
Sedangkan untuk anak-anaknya itu berkewajiban untuk membantu orang tua yang ada di rumah, dan juga dengan ibunya bisa untuk bekerja dan juga bisa untuk pekerjaan rumah tangga. Saya mendapatkan jawaban dari situs LightShare.net. Keluarga memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Seorang ayah bertugas untuk memberi nafkah, melindungi anggota keluarga. Seorang ibu harus menyayangi keluarga, harus mau mengurus suami dan anak-anaknya. Tugas dari anak harus patuh pada perintah orang tua dan harus menghormati. Saya mendapatkan sumber dari Bentley. Untuk hak sebagai seorang ayah dihormati sebagai ayah atau suami. Untuk hak sebagai seorang ibu dihormati sebagai ibu atau istri. Untuk hak sebagai seorang anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Untuk tugas sebagai seorang ayah untuk menghidupi sebuah keluarga dan menghidupi keluarga. Untuk tugas sebagai seorang ibu untuk menghidupi keluarga, dan jika dibutuhkan bekerja untuk menghidupi keluarga. Untuk tugas sebagai seorang anak menggapai pendidikan setinggi mungkin dan saling menghormati anggota keluarga. Kalau saya mendapatkan sumber dari Bobo Grid ID, tugas dan kewajiban ayah, yang pertama mencari nafkah, melindungi anggota keluarga lainnya, menjadi pemimpin keluarga, dan yang tugas kewajiban ibu, menjadi teladan bagi anak-anaknya, mengurus keperluan anggota keluarga, mengatur rumah agar bersih dan nyaman, dan mendukung ayah dalam hal yang baik. Tugas seorang anak, menyayangi dan menghormati orang tua, rukun dengan kakak adik, serta saling menjaga satu sama lain, belajar dengan giat, membantu pekerjaan ibu dan ayah di rumah, mematuhi nasihat orang tua. Saya mengambil dari kompas.com dengan penulis Serafika Giska. Tugas ayah itu sebagai pemimpin keluarga dan pelindung keluarga. Tugas ibu adalah mengurus dan merawat anggota keluarga, serta mengatur rumah tangga dengan baik. Dan jika tugas anak itu menjaga kebersihan rumah, menghormati orang tua, dan menjaga nama baik keluarga. Pertanyaan yang keenam, mengapa pendidikan anak merupakan bagian penting dari hidup berkeluarga? Saya mendapatkan dari web karamuju.desa.id, karena pendidikan anak dalam keluarga itu sangat penting. Bahkan setidaknya orang tua yang tidak memiliki harta sedikit sebanyak apapun harus mensekolahkan anaknya agar anaknya bisa sukses. Saya mendapatkan jawaban dari website pendidikan.com. Pendidikan merupakan proses penyesuaian dari manusia dalam lingkungan tempat hidup. Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki peran cukup besar dalam keluarga. Di dalam keluarga, seorang anak akan dididik secara mental serta tingkah laku. Pendidikan dimulai dari keluarga, mengingat tak ada satupun seorang yang tidak dilahirkan melalui adanya keluarga. Saya mendapatkan jawaban dari sumber Kompasiana dari penulis atas nama Agisita. Karena karakter dan kepribadian anak bisa baik karena dididik terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya sebelum anak mengetahui keduniawian. Saya mendapatkan sumber dari kompasiana.com atas nama penulis Anthony Meto dengan jawaban karena keluarga orang pertama yang ditemui oleh seorang anak, sehingga pendidikan dimulai dari keluarga dan juga sikap anak di lingkungan keluarga berpengaruh dengan sikap anak di lingkungan luar. Keluarga mengajarkan pendidikan tentang penguasaan diri, nilai-nilai norma, dan sosialisasi. Saya dapat
sumber dari paud.dikmas.diy.kemendikbud.go.id. Karena pendidikan yang tinggi dapat membentuk karakteristik anak. Kesimpulan panggilan hidup berkeluarga dari kelompok kami yaitu, keluarga merupakan dasar sumber kemanusiaan bagi setiap orang. Di dalam keluarga, kita semua bisa menerima atau mendapatkan apa itu cinta kasih dari setiap anggota, belajar tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Akan tetapi, agar kehidupan dan keputusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, ikhlas bagi setiap anggotanya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami diskusi tentang panggilan hidup berkeluarga. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.